Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya. Kali ini saya akan menyajikan tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan dan volume pembesian tulangan pada beton. Jadi ada contoh kasus perhitungan pertama saya pada kolom beton pada bangunan. Oke teman-teman, silahkan cek videonya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share dan di-subscribe kepada teman-teman yang membutuhkan. Halo teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, saat kita akan menghitung volume dan juga menghitung kebutuhan pembesian pada suatu bangunan, terlebih dahulu kita harus membuat suatu permodelan. Atau kalau memang sudah ada gambar kerja, kita mengikuti daripada gambar kerja tersebut. Nah teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan mengambil suatu contoh kasus perhitungan pembesian pada kolom bangunan. Jadi pada saat ini saya mengambil contoh rumah sederhana saja, karena ini lebih banyak dan lebih umum diperlukan. Karena untuk rumah sederhana bisa kita gunakan analisa dan asumsi teknis saja. Sedangkan untuk proyek pemerintah, apalagi sudah gedung-gedung dengan spesifikasi di atas 2 lantai, maka harus menuju kepada perhitungan struktur bangunannya. Nah teman-teman sekalian, pada kali ini kita mengambil sisi contoh perhitungan untuk kolom ataupun tiang daripada bangunannya. Nah di sini ada satu tampilan gambar rumah yang saya jadikan permodelan untuk kita hitung kebutuhan besi ataupun pembesian pada beton kolomnya. Nah seperti ini, kita cek dulu berapa tinggi kolom. Oke, ini adalah sisi ataupun bagian yang akan kita hitung kolomnya. Nah seperti ini. Jadi asumsi kita ataupun target kita bahwasanya bangunan ini mempunyai tinggi kolom itu setinggi 4 meter. Nah ini adalah panduan dari saya sebagai studi kasus. Nanti misalnya teman-teman ingin mengukur, kadangkala lebih daripada 4 meter atau bahkan bisa kurang daripada 4 meter. Biasanya rumah sederhana itu yang punya rumah keinginannya 3,5 sampai dengan 4 meter. Ada juga yang keinginan rumahnya itu nampak lebih luas ataupun lebih menjulang dengan meninggikan kolom menjadi 5 meter. Nah, permodelan pertama kita sudah tahu tinggi daripada rumah adalah 4 meter. Selanjutnya kita masuk ke dalam permodelan pembesian dan ukuran kolomnya. Nah teman-teman sekalian, saya sudah mengcut ataupun mengambil salah satu sampel bentuk kolom seperti ini. Nah di kolomnya saya berikan ukuran 20 kali 20 cm. Jadi ini adalah ukuran kolom beton. Jadi ukuran kolom beton adalah 20 kali 20 cm. Kemudian dengan selimut beton saya ambilnya adalah 2 cm. Jadi selimut beton ini adalah dari permukaan luar beton menuju tulangan dalam. Jadi selimutnya adalah 2 cm. Ada yang 1,5, ada yang 2 cm. Itu kembali kepada SNI dan tata cara mengambil struktur beton dan selimut beton. Oke, yang penting ini saya sudah ambil ukurannya adalah 2 cm. Jadi ukuran kolom 20 kali 20, kemudian selimut beton jaraknya adalah 2 cm. Nah, kembali kepada sini. Ini adalah bentuk contoh permodelan yang akan kita pasang pada kolom rumah tadi. Jadi di sini ada 4 batang besi utama, 1 2 3 4. Jadi ini saya mengambilnya 4 batang sebagai model utama. Ada kalanya nanti mengambil 6 batang, misalnya 1 2 3 1 2 3. Jadi 6 batang, itu terserah. Nah, saat ini kita fokus dulu kepada contoh perhitungan di sini.
Di sini ada 4 batang tulangan utama, kemudian sengkang ataupun tulangan begelnya. Jadi tulangan utama ini, jadi saya mengambilnya adalah besi 12, artinya besi polos 12. Ini adalah besi polos 12. Kemudian untuk besi sengkangnya adalah besi polos diameter 8. Kemudian jarak daripada sengkang saya mengambilnya adalah 15 cm atau 150 mm. Jadi kenapa saya mengambilnya besi 12, kenapa besi 8 dan besi jarak sengkangnya adalah 15 cm. Ini adalah asumsi dan analisa teknis serta pengalaman yang terdahulu bahwasanya ini sudah menjamin bahwasanya rumah aman dan nyaman terhadap strukturnya. Nah, jika perlu keakuratan, kita harus menghitung perhitungan strukturnya terhadap pembebanan dan kuat tarik serta kuat tekan yang dialami oleh si bangunan tersebut. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah membuat permodelan besinya. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan pembesiannya. Jadi yang sudah kita buat model, kita ambil dulu. Seperti ini. Nah, ini adalah model besi kita tadi. Jadi perhitungannya kita memakai gambar yang di sini. Nah, seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, di sini kita sudah tahu batang besi utama kita adalah besi polos diameter 12, kemudian besi sengkang atau bagel kita adalah besi polos diameter 8 dan jarak pemasangan sengkang adalah 15 cm. Dengan ukuran tipikal kolom kita adalah 20 dikali 20 cm. Nah, untuk menghitung kebutuhan besi, yang pertama harus kita hitung adalah besi tulangan utama. Nah, seperti ini. Besi tulangan utama kita adalah 4 batang besi diameter 12 dengan ketinggian, dengan panjang besi adalah 4 meter, karena tinggi daripada kolom kita adalah 4 meter. Jadi tinggal kita kalikan, berarti adalah 4 batang besi dikali 4 panjang ataupun 4 tinggi kolom. Oke, menjadi 16. 16 ini adalah 16 meter. 16 meter. Oke. Kemudian 16 ini karena menggunakan besi 12, sehingga dia kita bagi ke dalam besi 12. Berarti 16 dibagi 12. 16 dibagi 12 menjadi 1,3, atau kita bulatkan menjadi 1,5 batang. Kenapa kita kalikan 12? Jadi besi 16 ini adalah jumlah meter yang ada. Sedangkan di toko itu besi 12 kebiasaan adanya panjang dalam satu batang adalah 12 meter. Ada yang 11,8, ada yang 11 meter. Namun yang SNI itu ada yang panjangnya itu 12 meter. Sehingga 16 meter tadi yang besi kebutuhan pada pemasangan kolom kita dibagi ke dalam panjang besi yang tersedia di toko, yaitu 12 meter. Sehingga 16 meter dibagi kepada 12 meter panjang besi yang tersedia di toko, sehingga menjadi 1,3, atau kita bulatkan menjadi 1,5 batang.
Jadi ceritanya di dalam satu kolom dengan tinggi 4 meter dan jumlah pemasangan besi utama 12 itu 4 batang, maka menghabiskan 1,5 batang besi dengan panjang besi adalah 12 meter. Oke. Jadi kalau misalnya kita ingin pasang untuk satu tiang ataupun satu kolom ini, maka cukup membeli 1,5 batang. Namun kan tidak mungkin kita membeli 1,5 batang, setidaknya kita membeli 2 batang besi 12. Oke. Nah, itu untuk pembesian tulangan utama dengan besi polos diameter 12. Nah, posisinya jika kita adalah engineer, otomatis saat menghitung rap itu yang dikeluarkan adalah kilogramnya, bukan batang besinya. Jadi di dalam hitung rap itu ada dua versi. Pertama rap RAB, kedua RAP. Rap itu memunculkan kilogram besi, rencana anggaran biaya ataupun rancangan anggaran biaya. Sedangkan RAP adalah rencana ataupun rancangan anggaran pekerjaan. Jadi perbedaannya di situ. Ketika kita menghitung rap, maka yang dimunculkan adalah kilogram kebutuhan daripada pembesian tersebut. Ketika kita menghitung RAP, maka yang kita munculkan adalah hal yang kita beli di pasar. Jadi pada saat kita membeli besi di pasar, tidak mungkin kita membeli kilogram, melainkan kita membeli batang. Oke. Jadi ketika hendak kita menghitung rap yang menjadi suatu rap proyek atau apapun namanya, maka yang dimunculkan adalah kilogram. Karena SNI itu mengali antara kilogram dengan indeks SNI-nya. Jadi bagaimana cara kita mengkonversi menjadi kilogram dari batang? Gampang. Yang penting teman-teman sekalian sudah mempunyai berat jenis besi. Berat jenis besi ini gampang sekali, bisa di-download. Bahkan ketik di Google, tinggal ketikkan berat jenis besi, langsung keluar seperti ini. Nah, di sini sudah saya tulis. Di sini kita memakai besi 12 polos. Oke. Nah, berat kilogramnya per meter luas, per meter lari itu atau per 1 meter itu 0,89 kg per 1 meter. Jadi kita di sini adalah 1,5 batang atau langsung saja ke 16 meter. Jadi kalau kita ingin konversi ke kilogram, tinggal kita kalikan 16 meter ini dikali berat jenisnya per 1 meter, yaitu besi 12 adalah 0,89 sama dengan 14,21 kilogram. Gampang toh ternyata, cuma ngitung besinya. Berarti kalau hitung batangnya dapatnya 1,5 dalam satu permodelan kolom ini. Kemudian kilogramnya adalah 14,21 kilo untuk 16 meter besi. Nah, kemudian ini untuk yang namanya besi utama. Kemudian kita lanjut kepada besi sengkang ataupun begelnya, kan gitu. Nah, jadi untuk begel atau besi sengkangnya adalah tulangan sengkang. Nah, untuk tulangan sengkang kita menggunakan besi polos 8. Jadi menggunakan besi polos 8 dengan jarak pemasangan sengkang itu sudah kita buat permodelan adalah 15 cm atau 150 mili. Katakanlah 15 cm saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita harus hitung dulu berapa panjang satu sengkang ini. Jadi di sini sudah ada permodelan bentuknya, yaitu 20 kali 20 cm itu untuk ukuran kolom. Artinya ketika kita menghitung bersih sengkang di dalam, harus kita kurangi selimut betonnya. Sehingga 20 ini dikurang 2 untuk jarak selimut beton menjadi 16. Artinya bersih satu bidang ini adalah 16 cm. Jadi
Artinya 16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 16, gitu kan? Itu kan 4 bidang ini, 4 sisi, makanya jadi 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 ditambah tekukan. Ini kan ada tekukan nih, jadi jangan coba-coba kurang ini, nanti rugi kita. Jadi ada tekukan ini, biasanya tekukan itu 60D, maka kalau sengkang itu kita bagi 2 saja menjadi 3. Jadi ada tekukan 2 kali dia tekukan menjadi 3, artinya menjadi 70 cm ataupun 0,70 meter. Artinya panjang satu tulangan sengkang ini adalah 70 cm, teman-teman sekalian. Jadi 70 cm. Kemudian tinggi kolom kita sudah tahu bahwasanya tinggi kolomnya adalah yang permodelan yang tadi adalah 4 meter. Jadi jaraknya adalah 0,15 cm. Jadi kita bagi dulu berapa kebutuhan sengkangnya. Oke, kebutuhan besi sengkang adalah adalah 4 meter sama dengan, kan 4 meter dia tinggi kolom kita, dibagi jarak sengkang kita 15 cm, berarti 0,15. Jadi adalah 26,6 batang, sehingga kita bulatkan menjadi 27 buah sengkang. Nah, 27 buah sengkang ini, 27 buah sengkang ini dengan panjang sengkang adalah 70 cm per satu buahnya. Oke, sudah paham teman-teman sekalian? Ini 27 buah sengkang dengan panjang satu buah sengkang adalah 70 cm. Oke, sehingga 70 cm ini adalah per satu panjang. Oke, 70 cm inilah satu panjang untuk satu buah sengkang, sehingga 27 buah sengkang dikalikan 70 cm, karena 27 buah sengkang dikalikan satu panjang sengkang itu 70 cm menjadi 18,90, karena tadi kita kalikan 70. Jadi kalau kita bagikan, harusnya bukan 70 menjadi 0,7 meter, karena ini 27 dalam meter, sehingga kita jadikan ke senti dibagi 100 menjadi 18,9 meter gitu. Jadi panjang keseluruhan terhadap 27 buah sengkang itu adalah 18,9 meter. Sehingga besi 8 yang tersedia di lapangan juga ada yang 12 meter. Jadi besi di 8 itu yang tersedia di toko, misalnya kawan-kawan mau beli besi 8 itu minta yang 12 meter, sehingga menjadi 18,9 meter yang kita butuhkan, tinggal kita bagi kepada 12 meter satu batang besi yang ada di toko. Nah, menjadi 1,575, atau kita bulatkan menjadi 2 batang besi. Nah, teman-teman sekalian sudah memahami? Saya ulang kembali ya, biar teman-teman lebih memahami. Jadi kita membuat sengkang adalah besi 8, ya kan? Kemudian dengan jarak sengkang adalah pemasangannya 15 cm. Kemudian kita harus hitung dulu berapa jumlah sengkang yang dibutuhkan. Dengan tinggi kolom kita adalah yang tadi seperti kita sebutkan adalah 4 meter.
Sehingga 4 meter dibagi 0,15, jarak menjadi 27 sengkang. 27 buah sengkang yang diperlukan untuk memasang memasang satu kolom dengan tinggi 4 meter. Kemudian satu sengkang itu mempunyai 70 cm atau 0,7 meter panjangnya. Sehingga 27 buah sengkang tadi yang diperlukan dikalikan 70 cm atau 0,7 meter panjang satu tulangan sengkang, sehingga melahirkan 18,9 meter. Jadi 27 buah ini dikali 70 cm, sehingga 18,9 buah meter yang dibutuhkan sengkang dalam satu kolom kita tadi dibagi kepada ukuran meter yang tersedia di toko dalam satu batang, yaitu 12 meter, sehingga menjadi 1,575 dan kita bulatkan menjadi 2 batang besi. Karena pada saat kita akan membeli besi di toko, tidak mungkin kita membeli bank minta besi 1,575, itu tidak mungkin. Pasti kita membelinya 2 batang. Jadi sehingga 2 batang ini jika kita menghitung rap, tinggal kita konversikan saja ke kilogramnya. Jadi 2 batang. Nah teman-teman sekalian, jika kita ingin mengkonversikan dari batang besi tadi ke kilogram, gampang sekali, tinggal kita kalikan 18,9 meter jumlah besi yang kita butuhkan untuk tulangan sengkang dikalikan berat jenis besi daripada besi polos 8, yaitu 0,39. Nah inilah dia, berarti kebutuhan volume kilogramnya adalah 7,46 kilogram besi untuk dimasukkan ke dalam rap. Sedangkan pada saat pelaksanaan real di lapangan, kita harus membeli 1,575 atau 2 batang besi untuk tulangan sengkangnya. Jadi sampai di sini teman-teman mungkin bisa memahami sekilas tentang perhitungan pembesian. Mungkin saya tidak menjelaskan secara rapi dan sangat detail, namun saya menjelaskan secara konsep dan pelaksanaan di lapangan. Jadi teman-teman sekalian, yang kita butuhkan bukan teori, melainkan adalah aplikasi di lapangan. Jadi ini adalah perhitungan kita saat berada di lapangan dan menjadi perdebatan di lapangan dengan teori-teori yang teoritis. Oke teman-teman sekalian, jika memang ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa follow kita di Instagram dan subscribe bila memang ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalam.